Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Kurniasari dengan NPM 24150520006 dari Prodi Teknik Geologi. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS Hidrogeologi. Soal pertama dari tugas 1 yaitu jelaskan bagaimana kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Nah, jawabannya di mana air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia, terutama di daerah yang minim air permukaan seperti sungai dan danau. Kondisi geologi suatu daerah ini sangat berperan dalam menentukan keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Adapun faktor-faktor geologinya seperti jenis batuan, struktur geologi, permeabilitas, dan porositas batuan itu sangat mempengaruhi kemampuan batuan dalam menyimpan dan menghantarkan air. Misalnya itu batuan berbutir kasar seperti pasir dan kerikil. Ini biasanya memiliki porositas dan permeabilitas tinggi sehingga mampu menyimpan air dalam jumlah besar. Nah, sebaliknya, jika batuan sedimen padat itu seperti batu kapur dapat mengalami pelarutan sehingga akuifer dengan tingkat keanekaragaman kualitas air. Soal kedua, identifikasi permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah, seperti pencemaran dan eksploitasi berlebih, serta tawarkan solusi teknis yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Nah, jawabannya itu permasalahan utama dalam pengelolaan air tanah itu meliputi pencemaran yang berasal dari limbah domestik, pertanian, dan industri, serta eksploitasi berlebihan yang menyebabkan penurunan muka air tanah dan perubahan kualitas air. Pencemaran air tanah sulit diatasi karena proses alami penyebaran dan pembersihannya ini sangat lambat dibandingkan air permukaan. Eksploitasi berlebih juga dapat menurunkan kapasitas akuifer untuk mengisi ulang, menyebabkan tanah ambles dan intrusi air asin di wilayah pesisir. Nah, untuk solusi teknisnya ini bisa dengan pengawasan dan pengaturan intensitas pengambilan air tanah, pemantauan kualitas air, serta penggunaan teknologi seperti rekar buatan yang memanfaatkan infiltrasi air hujan atau limbah terolah untuk mengisi ulang akuifer. Selain itu, juga ada perlindungan zona resapan air dan pengelolaan tata guna lahan. Ini juga sangat penting untuk menjaga kesinambungan sumber daya air tanah. Soal pertama dari tugas 2 yaitu jelaskan perilaku aliran air tanah di akuifer karst. Nah, akuifer karst itu terbentuk di batuan karbonat yang memiliki porositas sekunder tinggi akibat proses pelarutan atau karstifikasi. Aliran air tanah di akuifer karst itu memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan akuifer non-karst, yaitu dominasi sistem aliran konduit dan aliran dispos yang melalui rekahan kecil. Nah, pada tahap awal aliran dispos lebih dominan diikuti berkembangnya lorong-lorong konduit, hasil pelarutan yang menyebabkan aliran lebih cepat dan turbulen. Muka air tanah di akuifer karst tidak selalu homogen dan bisa mengalami fluktuasi cepat seiring perubahan imbuhan hujan. Nah, hal ini itu memungkinkan muka air tanah itu naik ataupun turun dari puluhan meter dalam waktu singkat pada sistem konduit. Untuk lokasi dan kedalaman muka air tanah juga sangat bervariasi dan sulit diprediksi secara umum. Aliran airnya ini sangat cepat lewat lorong-lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai sistem drainase utama.
Menurut hukum Darcy, tidak selalu bisa diterapkan di akuifer ini, itu karena kondisi aliran lebih dekat dengan aliran turbulen dalam pipa ketimbang aliran laminasi pada akuifer biasa. Soal 2 dari tugas 2 yaitu lakukan analisis mengenai potensi serta tantangan eksplorasi dan pemanfaatan air tanah di daerah KAS. Diskusikan pula teknik mitigasi pencemaran yang dapat diterapkan pada akuifer jenis ini. Nah, potensi utama akuifer KAS itu terletak pada kapasitas penyimpanan dan debit air yang cukup melimpah, terutama pada area dengan perkembangan lorong konduit yang baik. Mata air KAS bisa mengalirkan debit besar yang mendukung kebutuhan air irigasi, domestik, dan industri. Contohnya, Polje di kawasan KAS yang subur biasanya menjadi pusat kegiatan pertanian dan permukiman dengan sumber air dari mata air KAS. Namun, karakteristik heterogenitas dan anisotropi akuifer menyebabkan tantangan eksplorasi seperti sulitnya menentukan batas akuifer, lokasi sumber air optimal, dan kuantitas air yang tersedia secara tepat. Untuk monitoring muka air tanah, tracer test dan pemetaan goa serta lorong bawah tanah menjadi teknik penting dalam eksplorasi. Sistem KAS yang memiliki aliran sangat cepat juga menimbulkan ketidakpastian dalam estimasi risiko sumber daya air yang terdegradasi atau cepat berkurang jika masukan air tidak seimbang. Teknik mitigasi pencemaran akuifer KAS ada 2, yaitu pengawasan ketat wilayah tangkapan air KAS dan pembatasan kegiatan berisiko tinggi di sekitar Ponor, Dolin, dan area resapan. Yang kedua itu pengelolaan limbah domestik dan industri dengan sistem yang mencegah infiltrasi bahan berbahaya ke dalam lorong konduit. Tugas 3 itu struktur geologis seperti sesar, lipatan, dan rekahan memiliki peran penting dalam mengontrol pergerakan air tanah di bawah permukaan. Nah, soal pertama itu bagaimana struktur tersebut dapat mempengaruhi aliran air tanah. Nah, jawabannya pengaruh struktur geologi terhadap aliran air tanah. Ada 3, yang pertama sesar dan rekahan. Struktur sesar patahan menciptakan jalur berupa bidang lemah yang menjadi zona aliran air tanah. Pada tempat tertentu, sesar bisa mempercepat pergerakan air sebagai konduit. Nah, tetapi di tempat lain menjadi pembatas jika terisi oleh material kedap air. Sedangkan rekahan atau fracture pada batuan itu memperbesar porositas dan permeabilitas sekunder, sehingga air dapat tertampung dan bergerak lebih bebas melalui zona-zona ini. Yang kedua, lipatan. Pada lipatan seperti anticline dan syncline dapat membentuk akuifer di mana bagian lembah syncline sering menjadi penampungan air tanah, sedangkan punggungan anticline kerap menjadi zona pelimpasan atau discharge. Air itu cenderung terkumpul di lembah antiklinal karena gravitasi dan posisi stratigrafi batuan. Yang ketiga itu keterkaitannya dengan kontrol struktur. Aliran air tanah sering mengikuti pola-pola struktur geologi yang berkembang di daerah tersebut. Biasanya membelokkan aliran menyebabkan munculnya mata air di jalur patahan, atau justru membatasi sebaran akuifer apabila struktur tersebut menutup. Soal kedua, pilihlah salah satu wilayah yang terkenal dengan potensi air tanahnya akibat pengaruh struktur geologi dan analisis faktor-faktor geologi yang mendukung potensi tersebut.
Di sini saya ngambil di wilayah Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Untuk karakteristik geologi, wilayah Gunung Kidul terkenal dengan sistem akuifer kas yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan sesar dan rekahan pada batu gamping. Struktur-struktur yang menciptakan jaringan bawah tanah yang kompleks sehingga sungai bawah tanah berkembang dengan air dapat tersimpan maupun mengalir secara efisien. Adapun faktor pendukung potensi air tanah ada 3. Yang pertama, litologi utama, itu berupa batu gamping yang mudah larut dan membentuk banyak gua dan rekahan pada Gunung Kidul. Yang kedua, itu banyaknya sesar dan rekahan yang membuat air hujan ini mudah menyerap ke dalam tanah lalu mengalir cepat di bawah permukaan. Yang ketiga, sistem akuifer kas sangat efisien dalam menampung air, sehingga pada saat musim hujan, debit sungai bawah tanah dan mata air sangat melimpah. Tugas 4. Dalam suatu percobaan laboratorium, diketahui bahwa sebuah akuifer memiliki permeabilitas 2 kali 10 pangkat min 4 meter per detik dan tebal 5 meter. Jarak antara dua titik sumur adalah 200 meter dengan perbedaan tinggi muka air tanah sebesar 2 meter. Yang pertama, hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy. Menurut hukum Darcy menyatakan bahwa aliran air tanah dalam perhitungan sebagai berikut, di mana V sama dengan K kali I sama dengan K kali delta H per L, di mana dengan keterangan K itu koefisien permeabilitas, I gradian hidrolik, delta H selisih tinggi muka air tanah, L jarak antar titik pengukuran. Pada soal di atas itu diketahui K sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter per detik, delta H-nya 2 meter, L-nya itu 200 meter. Maka gradian hidrolik itu selisih tinggi muka air tanah dibagi jarak antar titik pengukuran, di mana tadi tinggi MAT-nya 2 meter dibagi jarak titik pengukuran 200 meter menghasilkan 0,01. Dapat dihitung kecepatan alirannya itu dengan rumus tadi, maka didapatkan V sama dengan K kali I, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,01 didapatkan hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 meter per detik. Soal nomor 2, analisis bagaimana perubahan kondisi geologi, misalnya perubahan porositas atau struktur lapisan batuan dapat mempengaruhi hasil perhitungan tersebut. Jawabannya, porositas dan ukuran butir. Jika porositas meningkat, contohnya pada pasir kasar, air mengalir lebih cepat karena jalur antar butir lebih besar, sehingga nilai permeabilitas naik dan kecepatan meningkat. Sebaliknya, pada tanah liat, porositas kecil dan butiran rapat, maka nilai permeabilitas rendah dan kecepatan aliran lambat. Pada kondisi jenuh atau tidak jenuh, menurut hukum Darcy, paling akurat pada kondisi jenuh dan aliran laminar. Soal ketiga, sertakan aplikasi praktis dari perhitungan dalam pengolahan sumber daya air tanah di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Jawabannya, aplikasi praktis perhitungan dalam pengolahan air tanah di perkotaan. Itu perencanaan sumur pantau. Nah, dalam data kecepatan air tanah itu membantu menentukan lokasi optimal sumur pantau untuk mendeteksi awal polusi atau penurunan muka air di wilayah urban padat. Nah, dalam pencegahan kontaminasi, kecepatan rendah itu membuat polusi bergerak lambat, memberi waktu untuk upaya remediasi.
Pada lokasi dengan kecepatan lebih tinggi, misalnya daerah berkerikil, potensi sebaran polutan atau lateral itu lebih luas dan harus segera ditangani. Tugas 5, di mana kualitas air tanah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geologi, fisika, kimia, dan biologi yang bekerja di bawah permukaan bumi. Nah, bagaimana pengetahuan Anda tentang dalam geologi, fisika, kimia, dan biologi? Dalam geologi, jelaskan bagaimana kondisi geologi seperti jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi yang mempengaruhi kualitas air tanah di suatu wilayah. Nah, jawabannya, kualitas air tanah itu dipengaruhi oleh kondisi geologi, seperti jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. Batuan yang berpori dan berpermeabel, misalnya pasir dan kerikil, ini memungkinkan pergerakan air tanahnya ini lebih cepat, yang berpotensi membawa zat pelarut dari permukaan ke dalam akuifer, sehingga mempengaruhi kualitas air tersebut. Sedangkan stratigrafi itu terdiri dari lapisan yang kedap seperti lempung yang dapat membatasi infiltrasi kontaminannya. Struktur geologi seperti patahan dan rekahan itu juga menjadi jalur masuk sumber pencemar. Mineral batuan juga berperan dengan melepaskan maupun menyerap ion tertentu yang berpengaruh pada komposisi kimia air tanah. Dalam fisika, parameter utama yang digunakan dalam analisis kualitas air tanah seperti suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Jadi, bagaimana perubahan parameter-parameter ini dapat mengindikasikan pencemaran dan perubahan kondisi air tanah? Nah, jawabannya itu, parameter fisik utama melalui suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik itu ada 3. Yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi reaksi kimia dan aktivitas mikroorganisme. Nah, yang kedua, kejernihan. Kejernihan ini menunjukkan jumlah partikel yang tersuspensi. Peningkatan kekeruhan ini juga bisa menandakan pencemaran. Yang ketiga itu konduktivitas listrik, bisa merefleksikan kadar ion terlarut. Nah, kenaikan secara signifikan dapat mengindikasikan kontaminasi garam atau logam berat. Pada perubahan parameter ini dapat mengindikasikan polusi atau perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti kebocoran limbah atau salinitas. Yang ketiga, dalam kimia, jelaskan parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan total dissolved solid atau TDS yang digunakan untuk menentukan kualitas air tanah. Bagaimana pengaruh mineralisasi batuan terhadap kadar garam dan keasaman air? Nah, jawabannya, dalam kimia, parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan TSD itu ada 3. Yang pertama, pH mengukur keasaman air. Pada pH ekstrem terlalu asam atau basa juga dapat merusak kualitas dan menandakan keberadaan kontaminan. Yang kedua, itu kadar mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, dan anion seperti sulfat dan klorida juga menunjukkan mineralisasi air yang dapat dipengaruhi oleh peralutan batuan atau aktivitas manusia. Yang ketiga, TSD dapat mengindikasikan jumlah padatan terlarut yang dapat mempengaruhi rasa, kesehatan, dan penggunaan air. Mineralisasi batuan seperti pelarutan garam yang tinggi meningkatkan kadar garam dan dapat menurunkan kualitas air tanah. Keasaman juga dapat meningkat jika mineral sulfat atau karbonat larut dalam air. Yang terakhir,
Dalam biologi, sebutkan parameter biologi yang digunakan dalam menganalisis kualitas air tanah seperti keberadaan mikroorganisme patogen. Nah, bagaimana kontaminasi biologis terjadi dan apa langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk menjaga kualitas air tanah tetap aman? Nah, jawabannya, parameter biologi yang meliputi keberadaan mikroorganisme patogen seperti bakteri yang ada 3. Yang pertama, kontaminasi biologis. Umumnya itu berasal dari limbah domestik atau pertanian yang mencemari akuifer. Yang kedua itu infeksi mikroba. Ini bisa juga menimbulkan risiko kesehatan serius. Nah, yang ketiga itu langkah mitigasi seperti perlindungan zona tangkapan air, pengelolaan limbah yang baik, dan pemantauan rutin kualitas air, dan juga penggunaan sistem penyaringan ataupun desinfeksi untuk menjaga keamanan air tanah. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.